Hei Yoyoyo, selamat beraktivitas teman kerja kelompokku. Hasil kerja kelompok kali ini kita akan analisa dampak pemilu 2024 terhadap polarisasi di masyarakat dengan pendekatan anime One Piece. Banyak pengamat bilang bahwa pemilu kali ini sudah diketahui pemenangnya siapa. Sebuah grand design pemilu yang pemenangnya seperti sudah ditentukan sejak babak awal pemilu ini bergulir. Wajar saja berpendapat demikian, karena yang terlihat merupakan kekuatan hari ini. Dilihat dari kekuatan saat ini, jika kita melihat anime One Piece, seolah karakter masing-masing kubu sudah terpetakan. 新世界において先日向けられた軍の艦隊を破り四皇赤髪のシャンクスと同じく白ひげエドワード・ニューゲートがとうとう直接接触を。何？ Ada yang sebagai Gorosei, ada pemerintahan, ada Yonkou dan ada pula bajak laut. Seperti yang kita harapkan, pemilu ini sudah tahu tujuannya tapi jalan cerita belum sepenuhnya utuh dibuat. Maka dari itu plot twist seringkali terjadi dalam setiap arc-nya. Dalam setiap arc kita sebagai penonton disuguhkan hal-hal yang menarik, dari mulai pengkhianatan Tenryubito, Gorosei merubah aturan jelang pemilihan raja, usaha wakil admiral melakukan penangkapan terhadap bajak laut yang tidak pernah berhasil, malah wakil admiralnya yang ditangkap. 7 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को Hingga sampai pada arc terbaru menjelang akhir, yaitu arc debat. Dalam arc debat ini banyak penonton membuat teori dua konspirasi yang tidak berdasar. Ini yang membuat saya sebagai penonton sangat terganggu, dan teori-teori seperti ini lebih mengganggu daripada spoiler. Seperti dalam cerita One Piece, ada sosok bajak laut misterius yang mempunyai akses terhadap pemerintahan bahkan akses kepada Gorosei. Namun sosok ini jarang sekali muncul dalam cerita atau cuman sesekali itu pun di luar jalan cerita yang serius, seperti sedang mabuk atau pesta lagi wudhu atau bahkan suka nonton porno. Terlepas daripada cerita tersebut sosok ini sangat penting sekali dalam berjalannya alur cerita One Piece. Namun seperti yang kita tahu, sampai sekarang kita tidak tahu keberpihakannya terhadap bajak laut atau kepada Tenryubito. Ya sosok ini merupakan Akagami no Shanks atau si rambut merah. 1. Bagaimana kita sebagai penonton menyikapi? 2. Bagaimana penonton mendapatkan substansi, ilmu lebih dalam perjalanan pemilu 2024 ini? Mengutip pernyataan dari Franz Magnus Suseno, pemilu dilaksanakan bukan untuk memilih pemimpin ideal, tapi mencegah kejahatan memimpin. Dalam narasi film One Piece, citra yang ditampilkan oleh masing-masing kelompok tidak ada yang ideal, tidak ada yang disosokkan menjadi pahlawan yang sempurna, tapi kita dipertontonkan di masing-masing kubu memiliki kebaikan dan kejahatan. Di balik Gorosei dan Tenryubito ada sosok Koby yang ingin menjadi admiral. Di balik Crocodile dan Doflamingo ada Luffy yang ingin menjadi raja bajak laut, di balik Kaido dan Big Mom ada Shanks yang tidak kita ketahui tujuannya apa, karena kita tidak tahu posisinya di pihak siapa. Menurut Jeffrey C. Lyman, perbedaan kebijakan antar kandidat akan memungkinkan warga untuk melihat perbedaan posisi kandidat atas suatu kebijakan, sehingga polarisasi politik di masyarakat pasti terjadi. Syarat tidak terjadinya dampak negatif dari polarisasi politik di masyarakat ada 2. 1. Masing-masing tokoh utama fokus terhadap visi misinya. 2. Penonton tidak menebar hoaks dan ujaran kebencian terhadap karakter lain. Ini sesuai dengan survei Litbang Kompas, penyebab polarisasi politik tertinggi terjadi karena intoleransi dan hoaks. Sebagai penonton yang baik, tenggelam dalam tontonan merupakan hal yang sangat wajar, terkadang kita memilih dan ingin menjadi karakter tertentu. Tapi kita tidak menjelekan orang yang memilih karakter lain dan mengarang bebas karakter tertentu yang tidak sesuai dengan jalan cerita yang sudah ada. Karena bagaimanapun endingnya cerita ini selesai, penonton akan melanjutkan kegiatan sehari-harinya seperti biasa.
Banyak sekali ilmu yang didapat dalam proses pemilu 2024 ini, ya sangat banyak sekali kita dapatkan, tapi tentunya bukan dalam arc debat KPU. Perjalanan kampanye masing-masing capres memiliki ilmu tersendiri, seperti bajak laut topi jerami yang datang ketemu masyarakat tiap pulau meskipun sering ada angkatan laut di tiap pulaunya yang melarang tempat untuk dipakai. Kemudian ada pemerintah angkatan laut menyebarkan prestasi Kemenhan lewat media massa memakai pajak rakyat, bagi-bagi susu, main bola bareng warga. Terakhir ada Akagami no Shanks yang baru muncul dengan program baru kampanyenya demokrasi berbagi ide sesuai dengan gayanya. Itu semua bisa kita dapatkan lewat berbagai platform media yang ada. Komen untuk kita diskusikan dalam rangka penyempurnaan hasil kerja kelompok kita. Mari kita kerja kelompok. Wari, omaera. Koitsu naguttara, Kaigun no taishou ga gunkan hippatte kun datte. お前がぶっ飛ばしたせいで